Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Mami Donna di sini. Apa kabar sayang? Semoga sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan galon-galon sayang, galon buang ke laut. Buang kemana aja kalian suka. Waduh, kita bertaburan ini ya. Ya, putih-putih kelabu. Asal hidup kita jangan jadi kelabu, karena kelabu itu sesuatu yang membuat kita 11-12 ya. Bisa iya, bisa enggak. Nah itu, jangan sayang. Salam-salam dulu ya. Hai Jin. Apa kabar? Jini apa kabar? Dan semua energi di sini ya. Semoga memberikan energi kebaikan ya. Insya Allah. Dan juga Mami mau salam-salam buat keluarga besar MDF Recycle. Tunggu Mami mundurin dulu ya. Nah, oke. Untuk keluarga besar Recycle MDF ya, semoga kalian selalu bahagia dalam lindungan Tuhan juga. Makin kesini makin healing dan makin bisa mengerti arti sebuah kehidupan kita seperti apa ya. Sudah masuk minggu keempat sayang ya. Minggu keempat kita punya program ya. Minggu keempat programnya adalah Mami mau infokan kalian di hari Senin ya. Karakter divine maskulin, karakter divine feminim, karakter karmik ya, itu ya. Senin karakter DM, Selasa karakternya DF, Rabu karakternya karmik, Kamis dendam karmik. Bukan lagi. Masuk hari Jumat, barokah, kebahagiaan divine, maskulin. Sabtu, malam minggu adalah kebahagiaan divine, feminim. Masuk di hari weekend minggunya yaitu hubungan kalian adalah toxic, karmik, twin flame, soulmate connecting ya. Itu hari Minggu kita membahas tentang hubungan pernikahan divine maskulin dan divine feminim ya. Itu apakah hubungan kalian itu hubungan toksik, apa hubungan karmik, twin flame, soulmate, nah itu nanti ya. Tapi Mami sudah mulai sesak sayang. Ngopi dulu. Kopi hitam tetap nikmat, di mana kenikmatan tak satu orang pun yang bisa menilai, karena citra rasa kopi hitam hanya penikmat kopi yang tahu rasa pahit, ada tersimpan rasa manis yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Oke sayang, ngopi dulu. Kalau ada di iklan itu bunyinya pagi Dona. Tapi giginya hitam semua tuh. Ngakak. Ngopi lagi ah. Enak ya. Sorry ya. Nah, kalian kalau doyan kopi hitam, lagi dengerin reading Mami Donna atau lagi dengerin story-nya sambil ngopi sayang ya. Enak tenan sumpah. Mantan-mantan lewat tanpa terkecuali. Apa? Setan-setannya yang hilang semua. Ya. Oke. Di sini kita sudah masuk minggu keempat sayang. Ya, minggu ketiga terakhir kemarin kita berbicara tentang rekonsiliasi. Ternyata story tentang rekonsiliasi itu, bagaimana caranya kalian menghadapi rekonsiliasi itu. Apakah kalian menerima rekonsiliasi itu, ataukah tidak menerima pada saat penawaran, ataukah kalian memang sudah dapat pacar baru, cinta baru, kekasih baru, suami baru, iya kan? Istri baru. Nah itu. Sepia baru. Selingkuhan baru ya, karmik juga manusia coy, sama. Itu ya.
harus kalian pahami, setiap manusia itu diciptakan sama sayang, gak ada beda. Yang membedakan adalah di mana dia mempunyai macam-macam perbedaan dari sifat, ya. Dari model-modelnya manusia yang diciptakan Tuhan itu betul-betul Tuhan itu adil. Tuhan itu betul-betul kuasanya tanpa kita bisa pikirkan. Ya, mau manusia ibaratnya tingkat jeniusnya kayak apapun juga nggak bisa mikirin. Bayangkan ya kuasa Tuhan sayang. Satu manusia diciptakan itu nggak pernah ada yang sama. Sama ada. Belum tentu tapi sama. Hatinya, sifatnya. Nah itu. Bahkan setiap kita bersaudara pun tidak sama. Antara kakak, adik, gak sama. Atau kita punya sepupu dari anaknya om dari papa, om dari mama. Beda. Ya kan? Nah itulah. Allah betul-betul kuasa tanpa batasan manusia yang bisa memikirkan. Ya, kita nggak usah memikirkan nanti kita juga ikut pusing. Hidup sudah pusing, jangan dibikin pusing lah, ya. Iya. Ini kita mau membaca karakter ya, karakter divine maskulin. Kenapa narik napas, Mami? Ya, kalau lihat divine maskulin, hembusan napas serasa panjang dan lama. Itulah apa? Udah mikirnya kemana-mana ya. Iya, jangan sampai kayak itu diputar, dijilat, dicelupin. Waduh. Kalian jawab sendiri ya. Gak boleh jawab coy. Wah di sini berterbaran buat divine maskulin. Wah buset dah, ini bunganya banyak nih beneran sumpah. Tetapi pada layu semua ini, kenapa nih divine maskulin ya? Kemarin itu bunganya segar-segar, padahal pengambilannya sama. Ini juga bunganya tidak segar, padahal pengambilannya di pagi hari dan segar-segar sayang. Oh banyak tuh. Berharap menjadi putih seperti melati, putih-putih melati, ya kan? Belum tentu juga melati, ya kan? Setiap yang putih belum tentu melati, bisa saja hati putih belum tentu putih ya sayangnya. Dan di sini pastikan kita mau reading ya untuk tarot. Mami sudah ngos-ngosan sayang. Kalau ngomongin maskulin kenapa ngos-ngosan ya? Bingung Mami nih. Kita nggak ngomongin yang berat-berat ya, sumpah. Walaupun energinya berat ya, Mami mencoba untuk tersenyum ya kan, untuk bahagia. Aduh, sumpah deh. Ngomongin DM kayak kita ngomongin apa? Kayak kita ngomongin ini. Yang kita kalau pengen beli bakso, terus baksonya habis, udah ditungguin, kagak ada lagi yang jualan. Nah, itu ya. Oke, pastikan sayangnya tarot bukan Tuhan. Tarot adalah sebagai penyeimbang saja. Masukan dari sebuah pesan yang diberikan semesta untuk kita untuk sebagai pembelajaran hidup. Pastikan berdoa pada orang yang kalian dilingkan ya. Biar masuk apa yang kita inginkan ya. Di sini ada deck bumi ya. Deck bumi. Dan di sini ada deck tarotnya. Intisari dari deck tarot. Sumpah Mami ngos-ngosan ini, nggak bohong nih. Kayak lari 10 kilo. Ini apa namanya? Kartu angka dari semesta. Mami minum dulu deh. Sumpah, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sumpah deh energinya. Ini maskulin pada takut semua, ini kenapa?
Maskulin pada bingung, pada takut, pada merasa bersalah. Maskulin pada cari jalan keluar. Maskulin pada tersesat. Aduh, kenapa ini? Ya, semoga kita bisa mendoakan semua untuk kebaikan mereka ya. Kalau mereka adalah orang-orang yang pernah kita sayangi, kita cintai, doakanlah. Apapun yang terjadi, doakan yang baik. Biar kembalinya kepada kita juga baik ya sayangnya. Di sini kenapa ada gambar Mami? Bukannya kita playgroup, Mam. Ini ada gambar sayang. Wes, kita main gambar-gambaran nih. Iyalah. Kita mau baca karakter ya. Karakter divine masculine. Coba kita baca karakternya seperti apa ya. Ya, semoga bisa sesuai dengan yang kalian dilingkan ya. Kita mulai sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear angel God, give me energy for this card. Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen air, elemen udara, elemen api, dan elemen tanah. Divine masculine, karakter dari divine masculine apa? Tentang karakter sebenarnya seorang divine masculine dari 4 elemen. Mohon klarifikasi, kode apapun, cabut atau jatuh. Oke. Coba kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kagak bisa coy. Ini Mami nafsu nih namanya ya. Kita begini saja ya. Kita kocok-kocok, kocok-kocok. Dear God, give me energy. Sun, Moon, Rising, and Venus. Divine masculine. For energi, air, api, udara, dan tanah. Karakter divine masculine. Oke. Kita mintanya dicabut. Kita coba cari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me the card. Tunjukkan. Tunjukkan yang mana ada wah, bingung kita ini. Kita bermain sayang ya. Kita minta ya. Ayo. Sudah. Yang mana? Oke. Sudah. Ada karakternya apa sayang? Kura-kura. Duhai kau kura-kura, bukan duhai kau kura. Kura-kura. Kura-kura setengah aja ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta klarifikasi dari tarotnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat give me klarifikasi untuk karakter divine masculine apa? Sun, Moon, Rising, and Venus. Give me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wah, 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 wah. Banyak kali nih.
Tunggu ya, kita cek dulu. Yang tertutup, yang terbuka. Banyak kali nih. Beneran nih. Sekian banyak nih. Beneran lah Mami. Oke. Apa-apa. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me klarifikasi. Oke. Karakter divine masculine. Thank you. Sekali lagi kah? Thank you ya. Thank you. Dibuka atau gimana? Ini kembalikan. Dikembalikan sayangku. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Energi bumi, divine masculine, karakter Sun, Moon, Rising, and Venus. Karakter divine masculine. Karakter divine masculine, give me energy. Thank you. Sekali lagi. Thank you. Thank you. Tara, thank you. Yang tertutup. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari energi tarot. Wah, kebanyakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Energi tarot untuk divine masculine. Karakter. Give me energy. Sudah. Karakter. Oh, sudah. Okay. Thank you. Nih ya. Thank you. Yang tertutup dan yang terbuka. Oke. Ada tambahan kartu atau sudah? Sudah? Minta universe katanya. Oke. Ini kocok dulu ya. Universe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Universe, klarifikasi. Thank you. Oke, tertutup ya sayangnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hai. Apa kabar divine masculine? Di sini kamu hadir ya. Ini bercerita tentang karakter seorang maskulin ya. Maskulin di sini diberi oleh semesta yaitu sebuah kura-kura. Bisa kita bilang penyu ya. Kura-kura. Seorang kura-kura ini ya berpola pikir terlalu banyak overthinking. Terlalu banyak menganalisa apakah ini, apakah itu, ya. Terkadang harusnya bisa berpikir lebih cepat tetapi tidak mau berpikir lebih cepat. Bahkan untuk melakukan sesuatu aja dia malas. Jangankan melakukan sesuatu, jalan aja malas, lambat, lemot. Iya kan? Walaupun paham yang dianut oleh seekor kura-kura biar lambat asal selamat. Ya kalau pas selamatnya masih ada. Kalau pas selamatnya udah kagak ada, Bo. Iya kan? Gimana ceritanya mau selamat ya kan? Ya ini. Dan orangnya selalu tidak pernah memikirkan apa yang terjadi
tidak pernah memikirkan apapun, ya. Kadang-kadang dia selalu kemana-mana bawa rumahnya. Kenapa? Ini adalah tipikal orang yang suka yang namanya kalau dibilang traveling bukan sih ya, mengembara ibaratnya begitu. Petualang, seorang petualang yang dimana-mana selalu membawa rumahnya. Kadang tipikal karakter divine maskulin yang kita lihat seekor kura-kura ini ya, terlalu pemalu ya, tertutup, susah bersosialisasi dengan orang ya. Walaupun kalau dilihat sebagian maskulinnya lucu, imut-imut ya, tapi ujungnya jadinya amit-amit. Aduh, gimana dong ceritanya? Ada kelicikan juga ya dalam dia melakukan sebuah perjalanan ya, ataupun dia ingin membuat sesuatu keputusan itu terlihat meyakinkan tetapi tidak pernah meyakinkan ya. Hidupnya selalu membawa rumah, hidupnya selalu membawa dirinya, tidak mau susah ya, tidak mau ibaratnya mementingkan diri sendiri ini. Walaupun dianya berpikirnya lambat, di dalam otak seorang kura-kura biar lambat asal selamat. Itu ya, itu. Tetapi kalau dibilang jiwa pejuangnya ada, orangnya sabar. Berjuangnya iya, sabar iya. Tapi mau sampai kapan coy? Orang udah pergi ke bulan, dia masih di bumi aja. Nah, ini maksudnya ya, seekor kura-kura karakter dari seorang divine maskulin yang sabar, keras kepala, hanya memikirkan diri sendiri ya, tanpa melihat bagaimana kehidupan di luar sana atau kehidupan dari orang yang ada di sekelilingnya atau orang yang dia cintai, dia tidak peduli. Dalam pola pikir seorang maskulin adalah biar lambat asal selamat, yang penting aku yakin dengan diriku, aku yakin dengan prinsip hidupku, apapun akan aku lewati dengan kesabaran walaupun itu memakan waktu. Nih. Ya, sabarlah menanti. Aduh, makanya Mami mau ketawa aja. Lucu masalahnya. Aduh, sumpah deh. Oke. Karakter seorang maskulin. Karakter seorang maskulin ya, yang seorang yang selalu berpikiran lambat dan hanya memikirkan diri sendiri ya, tidak pernah memikirkan orang lain. Akhirnya dia hanya mau tahu membawa rumahnya kemana-mana, bukan seisi yang dia bawa, tapi rumahnya yaitu hatinya. Sehingga apa yang dia rasakan, yang dia bilang, yang penting pelan asal selamat, pelan yang penting nyampe. Di sini karakter seorang maskulin yaitu kondisi keseimbangan yang diinginkan oleh maskulin tidak pernah maskulin dapatkan, karena dia lambat. Mikirnya cuma untuk keenakan dia sendiri, sehingga kemenangan yang dia pikirkan itu tidak membawa hasil. Iya, bagaimana dia mau menang? Menang dari apa? Sakit hati yang terjadi sekarang. Sebagian maskulin sakit hati sekarang. Ya. Sakit hati karena sebuah kekalahan yang tidak membuat dia menjadi seimbang. Itu yang terjadi. Dan di mana maskulin merasa
apa yang dia pegang, apa yang dia inginkan dengan kekekehan hatinya seorang maskulin. Saya bisa, ternyata kebisaan dari seorang maskulin yaitu berpikirnya terlalu dangkal, hanya berpikir untuk kesenangan diri pribadi, bahkan tidak menyadari kekuatan diri untuk sebuah kesuksesan dari sebuah kemakmuran. Itu perlu perjuangan, bukan pejuang yang dilakukan seorang anak kecil. Yang penting aku bisa dapatkan. Walaupun berjuangnya kecil-kecil, berjuangnya santai-santai, pasti aku bisa dapatkan. Tidak ada kemenangan, tidak ada sebuah kehidupan yang cemerlang. Bahkan di sini sebagian dari maskulin lagi introspeksi diri. Kebanyakan maskulin lagi introspeksi diri nih sekarang nih. Waduh. Iya, karena masih dalam perjalanan nih. Tahu sendiri kan kura-kura. Aduh, kau kura-kura dalam perahu, perahunya kagak ada ya. Oke. Dan di sini dari kondisi sebagian dari maskulin lagi introspeksi diri bahwa hubungan triparti, hubungan kolaborasi dengan seseorang untuk meraih apa yang maskulin inginkan, yaitu dunia yang dia inginkan, itu dia tidak dapat. Karena apa? Sekarang ini maskulin lagi terpuruk dengan egonya sendiri, terpuruk dengan emosinya sendiri, terpuruk dari keserakahan hidupnya, terpuruk dari keinginannya yang begitu keras ya, karena seorang emperor ingin berkuasa di atas apapun, dan itu tidak berlaku. Bahkan dunia yang dia kejar, dunia yang dia inginkan dari hubungan triparti ini membuat maskulin tidak berdaya. Seperti kura-kura yang mau mengembalikan badannya pun susah. Pada saat badannya kura-kura terbalik begini, bagaimana cara ngebalikinnya? Setengah mati kan? Mau kebalik-balik gak bisa-bisa coy. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, apa yang dirasakan seorang maskulin dari sebuah kebahagiaan yang dia ingin cari, dari keegoisannya dia sebagai seorang yang serakah, bermain manipulatif, dia bermain melakukan sebuah drama untuk mencari kebahagiaan, kemakmuran. Ini bagaimana ceritanya? Di mana maskulin berusaha mencari informasi juga, sebagian stalking feminim ya, bahkan maskulin sudah menyadari ada 10, 9, 10, buset. Ini adalah maskulin yang menyadari bahwa semua kegagalan yang terjadi di dalam diri dia adalah sebuah keserakahan dari sebuah materi atau sebuah hubungan yang dicelakai hanya karena keegoisan, hanya karena kemunafikan, hanya karena keserakahan, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu lebih daripada yang maskulin inginkan. Dan sekarang maskulin sadari kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan dari semua itu. Ini ya, makanya kura-kuranya mau balik badan gak bisa, nunggu siapa yang bisa bantuin tuh loh. Dan sekarang kura-kuranya sadar gitu loh, ternyata kalau aku terbalik badanku, nunggu orang lewat juga susah, yang mau nolongin siapa? Yang ada dia selalu bersembunyi dalam kondisi terbalik. Kura-kura tidak mungkin mengeluarkan kakinya dan kepalanya, hanya bersembunyi di dalam rumahnya saja, yaitu bersembunyi di tempat yang aman karena takut terlihat begitu bodohnya dia. Dia tidak mau terlihat kalau dia begitu bodoh, begitu ceroboh, begitu tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Bahkan dia ada di rumah dia sendiri pun dia tidak bisa menjaganya. Itulah maskulin, ya. Dan di sini, ya, di mana
Begitu berat perjuangan dari sebuah penawaran cinta atau sebuah cinta yang dibagi untuk sebuah kenikmatan sesaat, di mana ya sampai sekarang maskulin ingin memperjuangkan kembali, ingin memulai, ingin mencoba menghalau dari yang namanya sebuah perang batin di dalam diri, yaitu ingin mengembalikan cinta yang telah hilang. Tetapi karena seorang anak kecil tidak sanggup, atau yang berkarakter masih pitch of cup, yaitu cintanya anak-anak, ya bermain dengan energinya anak-anak juga, sehingga di sini menjadi beban. Ya, beban yaitu apa? Perang batin. Benar-benar kekuatan di dalam diri maskulin ingin kembali memperjuangkan, tapi karena ego yang bermain, kesulitan. Karena ego yang bermain di sini membuat divine maskulin mempertahankan semua untuk menjadi kura-kura. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Iya kan, maskulin kan pura-pura amnesia, pura-pura lupa. Nah, kitanya pura-pura gila, ya kan. Ini coy, maskulin pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi maskulin tahu, karena keegoisan yang maskulin pegang sampai sekarang. Ya, prinsip hidup yang dia pegang bahwa benar-benar memegang yang namanya gengsi, yang namanya sebuah ego, yang namanya sebuah kekuatan bahwa saya sanggup, masih tetap pitch, yaitu egoisnya seorang anak-anak yang tidak tahu ini beban atau bukan beban. Ya beban, selama kura-kura terbalik, bagaimana cara dia membalikan dirinya? Ya stres lah, beban lah. Mau keluar kepala takut bahaya, ya kan? Kakinya mau dikeluarkan takut tiba-tiba ada yang datang, ya kan? Bisa ditarik keluar dari rumahnya gitu loh. Nah itu, takut hidup keluar dari zona aman, itu yang terjadi. Dan di sini ada dua, yaitu cinta yang dibagi oleh seorang divine maskulin adalah cinta karmik. Cintanya adalah cinta yang semu, cintanya cinta gelap, dan di sini ya kebahagiaan yang maskulin jalani sekarang baru disadari tidak ada kebahagiaan, dan ini bukan cinta tetapi cinta energi kegelapan ini. Karena seorang kura-kura tidak pernah mencintai orang lain, hanya mencintai dirinya sendiri. Kalau jalan sendirian aja, iya kan? Walaupun mereka bersama-sama, tapi kalau udah punya anak banyak, itu penyu mami, kurang lebih lah. Dan di sini disadari oleh divine maskulin apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan sadar bahwa ini adalah energi kegelapan. Makanya di sini ada sebuah cinta semu, cinta yang gelap, cinta karmik ya. Semua dilandasi dari sebuah instruktur atau instruksi dari seseorang untuk melakukan tindakan, yaitu the magic. Sebagian melakukan magic, bisa di maskulin juga melakukan magic, dalam artian maskulin di sini pura-pura tidak tahu apa yang terjadi ya, karena kura-kura tadi ya, bahwa dia juga melakukan magic. Untuk apa? Agar divine maskulin dan karmik bisa bersatu, bisa seimbang. Karena apa? Divine maskulin tidak mau kehilangan dua-duanya, tetapi maskulin tidak pernah sadar bahwa apapun yang namanya magic tidak akan pernah bertahan. Nah, dan segala macam yang namanya instruksi dari orang pintar, dari sebuah magic yang dikeluarkan untuk energi kegelapan, itu sudah luntur, bahkan tidak akan bisa. Bahkan maskulin sendiri mau masuk atau mau memantau pun
kesulitan. Dan energi yang dia rasakan berbalik dengan maskulin sendiri. Maskulin melakukan magic juga coy. Buset. Buat apa? Iya biar rahasianya tidak terbuka. Rahasia yang ditutupin selama ini adalah rahasia menduakan kalian bahkan sudah menikah. Jadi tidak mau berpisah dua-duanya. Gitu loh sayang. Dan di sini Page of Swords, ya. Berita, kekhawatiran, kejujuran, keleluasaan, kewaspadaan, memata-matai dan keterus-terangan. Ya, di sini ya tadi Mami ada bilang. Di sini Mami tadi ada bilang ya, sebagian dari maskulin stalking kalian ya, dan tidak ada kejujuran bahkan kekhawatiran dari seorang maskulin kalau terlihat apa yang dia lakukan selama ini, sangat khawatir ya, kadang-kadang sedikit waspada ya, makanya selalu memata-matai kalian ya. Karena apa? Maskulin takut berterus terang dengan divine feminim atas apa? Sebuah rahasia yang dia simpan, yaitu maskulin menduakan kalian, bahkan sudah berkomitmen dengan orang lain, menikah dengan orang lain. Makanya sekarang khawatir ya, bagaimana caranya menjujurkan, malah sekarang benar-benar waspada ya, takut. Akhirnya bagaimana caranya? Ya sebagian maskulin stalking kalian. Ya, jadi maskulin sebagian juga stalking ya. Jadi pengen tahu kondisinya seperti apa ya. Memata-matai juga ya. Dan di sini ada Five of Pentacles ya. Bukan tujuan ya, tapi sebuah pilihan ya. Five of Pentacles yaitu sebuah pilihan, yaitu kurangnya iman, keputusasaan, kesepian, kesulitan, kemiskinan dan kehilangan. Jadi di sini ya, kalau kita lihat ya, maskulin ya terlalu banyak pilihan di dalam kehidupan, sehingga apa yang dia rasakan sekarang ini mengalami suatu kehilangan yang dia rasakan di dalam diri, karena selama ini maskulin kurang memikirkan diri ya kan, terlalu banyak memikirkan segala sesuatunya itu untuk sebuah materi ya. Bahkan beberapa dari kalian hanya memikirkan sebuah kesuksesan tanpa melihat dari sebuah kesulitan dan sebuah kehilangan. Jadi pilihan yang dipilih hanya karena keputusasaan ya. Keputusasaan ya, putus asa lah ibaratnya kayak gitu ya. Putus asa, akhirnya karena putus asa akhirnya kesepian. Karena apa? Kesulitan dari sebuah kehilangan untuk sebuah kemakmuran. Ini yang terjadi ya, sayang ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, kita lihat di sini Six of Pentacles, hadiah yang tak terduga, membantu orang lain, bantuan membagi, pemberian dan menerima. Sebagian karakter dari divine masculine ya, di sini sebenarnya orangnya itu harusnya bisa membantu satu sama lain. Orangnya sebagian juga ringan tangan ya. Terkadang butuh kesabaran untuk seorang maskulin yang berkarakter kura-kura, yaitu apa? Harus bisa menerima kurang lebih dari seseorang atau menerima yang namanya masukan dari seseorang. Kadang maskulin tidak pernah menerima kekurangan pasangannya, kekurangan dari diri mereka, ya, kekurangan dari diri kalian. Nah, itu. Sehingga kalian tidak menyadari, ya, kenapa kalian di sini terasa kesepian, kesulitan, merasa kehilangan? Karena kalian tidak sadar Tuhan memberikan hadiah yang tak terduga.
Ya, harusnya kalian memahami yang namanya sebuah pemberian dan sebuah yang namanya menerima. Take and give itu ada. Jangan hanya maunya memberi tapi tidak mau menerima. Atau maunya saja menerima tapi nggak mau memberi. Nah ini susah sayang. Ya, kita nggak akan mungkin bisa dalam karakter hidup seperti itu. Kita hidup itu memberi dan menerima, plus minus ya. Ingin sebuah adanya ibaratnya kita inginkan semua kebaikan dalam hidup, tapi kita tidak mau membantu orang. Bagaimana ceritanya? Hidup itu harus membantu dan berbagi sesama manusia dan orang lain. Nah, di sini karakternya tidak mau membantu. Maunya menerima tapi tidak mau membantu. Ya, susah ya. Kita lihat di sini ya. Oke. Oke, di sini karakter dari divine masculine ya, yang selalu telat dan lelet dalam mengartikan sebuah maksud yang harus dia terima, bahwa yang namanya sebuah cinta kasih itu tidak bisa disangkut pautkan dengan sebuah kemakmuran, kesejahteraan. Yang dinamakan cinta kasih itu adalah dari hati untuk sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Sehingga tujuan dari yang kalian inginkan yaitu sebuah cinta yang sebenarnya. Tapi bagaimana mau dikatakan sebuah cinta yang kalian ingin miliki? Sementara hati kalian sendiri maskulin tidak pernah mau tahu, dan kondisinya sekarang adalah stres, babak belur, dengan cinta yang dia ambil untuk sebuah keputusan. Ini adalah masa depan saya, yaitu cinta. Entah cinta baru atau orang yang sekarang jalan bersama maskulin atau yang sedang bersama maskulin sekarang, itu babak belur. Terbunuh dan metong dengan dirinya sendiri karena tujuan sebuah dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan namun tidak bisa. Bagaimana? Namanya seorang kura-kura begitu menginginkan jalan yang dia anggap begitu jauh, tetapi selalu kadang-kadang ingin ditolong dengan sesama binatang lain atau dengan yang lainnya, selalu ditolak. Seperti itu. Sehingga tidak dapat yang dia inginkan. Karena memegang prinsip saya bisa. Padahal lambat dan lelet. Dan keinginan yang dia inginkan terlalu besar dan terlalu tinggi sehingga membunuh diri dari maskulin sendiri, ya. Dan di sini maunya banyak, ya. Karakter seorang kura-kura di sini untuk seorang maskulin selalu menginginkan cinta yang berlebihan, selalu menginginkan orang itu mau berbagi dengan diri maskulin. Bagaimana kalau dia sendiri tidak mengenal dirinya sendiri? Bagaimana mau tahu? Bagaimana mau menjalankan semua yang dia inginkan untuk sebuah kemakmuran hidup? Page of Pentacle. Di sini Page of Wands. Di sini Page of Cup. Kalau kalian masih anak-anak, nih maskulin semuanya masih anak-anak dan dede-dede, gak ada yang dewasanya, maunya menerima tapi gak mau memberi, maunya banyak, gak ada, babak belur. Sementara yang diinginkan selalu adalah mendapatkan cinta tanpa susah. Kalau cinta dirasa tidak membawa kebahagiaan, cinta tidak dianggap membahagiakan atau tidak mendapatkan kemakmuran, tidak mendapatkan kesenangan, tidak mendapatkan kepuasan,
Ya ini. Akhirnya apa? Jatuh di dalam permainan cinta yang dibuat oleh maskulin sendiri. Penawaran cinta kanan kiri, tergoda karena anak kecil kan seperti itu. Sukanya ngegoda. Sukanya main-main, senangnya kan ngusilin, mau tahu aja seperti apa. Ya itu. Tergoda dengan kenikmatan di luar daripada apa yang dia sudah dia punya atau apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu apa? Sebuah hadiah yang tak terduga. Pemberian. Tapi dia hanya mau menerima tapi tidak mau memberi. Bagaimana? Ya nggak bisa juga sayang di sini. Ya. Dan di sini sebuah kesabaran yang diinginkan seorang maskulin, karakternya menginginkan selalu bisa mendapatkan apa yang dia mau dalam waktu cepat. Ya, terutama tentang finansial. Mau duit banyak, tapi kagak mau kerja, gimana ceritanya? Mau duit banyak tapi mimpi, mau duit banyak tapi selalu menghamburkan uang. Mau kaya tetapi tidak melihat siapa yang harus membutuhkan bantuan uang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini maskulin semua pada sabar. Sabar karena apa? Babak belur finansial. Lagi kagak punya duit semua. Lagi pada bokek semua. Nah, itu. Respect, skill, injustice. Ya. Di sini kartu bumi bilang, keadilan yang diinginkan oleh seorang maskulin, orang harus menghargai dia. Ini harga dirinya tinggi nih, karakternya. Harga diri tinggi, merasa diri paling pintar, merasa diri lebih daripada orang lain, ya, mempunyai skill lebih daripada orang punya, ya. Maunya minta dihargai, tanya harganya berapa gitu. Nih, minta selalu dihargai. Namun tidak sadar dari skill, dari apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat dengan tindakan, itu tidak pernah orang menghargai. Karena apa? Dia ingin dihargai, tetapi pola tingkah lakunya itu tidak mencerminkan sebuah orang yang betul-betul dewasa yang bisa melihat dengan kebijaksanaan. Nggak ada. Makanya di sini semesta juga merasa kamu tidak pernah adil dengan orang yang ada di samping kamu. Kamu tidak pernah mau tahu bahwa semua yang kamu lakukan harus ada tanggung jawabnya. Harus bisa menghargai yang namanya semua pengorbanan yang dilakukan pasangan kita itu harus dihargai. Makanya di sini ada injustice, keadilan akan datang. Entah kapan, entah waktunya, karena sampai sekarang pun maskulin masih berada di tahap respect, tidak ada respectnya, tidak ada yang namanya menghargai sama sekali. Bagaimana keadilan mau turun buat kalian? Bagaimana kalian menginginkan sebuah kesejahteraan finansial, kaya raya, sukses, punya ini, punya itu. Kalau kalian aja tidak pernah menghargai orang, tidak pernah menghargai pengorbanan orang lain, skill, tidak pernah menghargai apa yang sudah orang perbuat buat kalian. Ini karakternya. Mana bisa kalau kalian seperti itu? Berarti kalian mau menang sendiri namanya, ya. Nah, justice. Ini injustice, ini justice. Hasil akhir setimpal keadilan ketidak berpihak akuntabilitas hukum kebijaksanaan. Ya. Di sini dinyatakan, ya, kalian tidak akan mungkin bisa mendapatkan yang namanya keadilan. Kalau kalian tidak pernah adil sama orang, bagaimana kalian pengen adil?
Kalian tidak pernah berpihak, hanya berpihak pada diri kalian sendiri. Kalian mengomong tentang masalah aturan hukum, apapun bentuknya. Kalau kalian tidak adil, bagaimana kalian bisa dikatakan kalian bisa memegang yang namanya kebijaksanaan? Kalian ingin dihormati sebagai orang yang bijaksana. Kalian ingin dihormati sebagai orang yang tidak berpihak. Tetapi kelakuan kalian yang mencerminkan kalian tidak pernah menghargai orang lain. Itu akhirnya akhirnya hasil akhir itu setimpal, yaitu apa? Keadilan. Ini yang kalian dapatkan. Keadilan dari apa yang kalian perbuat. Two of Wands membutuhkan kolaborasi, potensi yang tidak terpenuhi, sukses menunggu, dan ketidakaktifan. Di sini kalian menginginkan sebuah kesuksesan. Gimana caranya sukses mau kalian dapatkan? Jalannya aja lambat. Bahkan kalian masih tidak puas. Kalian masih saja berpikir berkolaborasi dengan orang lain. Akhirnya sia-sia. Akhirnya kalian cuma bisanya menunggu. Menunggu dari potensi yang tidak pernah terpenuhi, yaitu apa? Skill. Tidak pernah menghargai hasil jeripayah orang lain. Tidak pernah menghargai yang namanya pengorbanan orang lain terhadap kalian. Ini 10 Ten of Cups. Takdir untuk sebuah kesempurnaan cinta manusia, hubungan yang sukses, penyatuan, kebahagiaan, dan kesenangan. On the reverse, apa yang mau kalian inginkan dari sebuah cinta manusia? Kamu saja, kalian saja tidak pernah mencintai diri kalian. Apalagi mencintai Tuhan. Bagaimana kalian bisa mencintai manusia yang lain? Kalian menginginkan sebuah hubungan yang sukses. Tidak mau tahu dengan proses. Ingin adanya sebuah penyatuan jiwa yang memang benar-benar diberikan sebagai takdir dari semesta untuk sebuah kebahagiaan dan kesenangan. Kalau kalian hubungan yang sukses, penyatuan kalian hanya mencari kesempurnaan cinta manusia, bahkan bukan kebahagiaan yang kalian cari, tapi kesenangan untuk diri kalian sendiri, enak-enak sendiri, tidak menghargai apa yang pasangan kalian lakukan, bagaimana? Tidak akan mungkin kalian dapatkan yang namanya kesempurnaan cinta. Boro-boro, kebahagiaan, kesenangan, gak ada. Yang ada babak belur, kalian makan sendiri, ibaratnya apa yang kalian lakukan. Page of Pentacles, kemampuan baru, pertolongan, tawaran, pekerjaan, berita keuangan yang baik, konsentrasi, dan hak. Di sini 11, ini 11 dan ini 11 ya, angka kembar tentang sebuah twin flame, 2 dan 2 hasilnya ya. Di sini kalian tidak pernah melihat siapa yang menolong, siapa yang membantu, siapa yang ada di samping kalian pada saat kalian terpuruk. Kalian tidak pernah melihat. Bahkan kalian menginginkan sebuah kesuksesan dari pekerjaan. Kalian tidak pernah melihat peluang-peluang yang diberikan Tuhan. Kalian hanya memikirkan bahwa itu tidak berhasil. Namanya orang sukses itu proses, gak ada yang instan. Ya, seharusnya ada tentang sesuatu keuangan yang baik yang bisa kalian jadikan untuk sebuah kemampuan, yaitu apa? Konsentrasi. Tidak ada namanya orang pengen sukses kalau kalian hanya mementingkan bahwa kalau di sana tidak beruntung, berarti itu bukan jalannya. Tidak ada kesuksesan di situ, tidak bisa. Kalian hanya memikirkan hak. Tapi kalian tidak pernah memikirkan pertolongan dan tawaran orang lain untuk kalian. Bagaimana? Tidak akan mungkin kalian hidup seperti itu. Kalian tidak pernah mau tahu pertolongan orang lain. Ya seperti kura-kura tadi. Mau ditolong tetapi dengan sombongnya tidak mau, saya bisa. Itu yang terjadi. Three of Swords, kesedihan, kehilangan, patah hati, terluka, dan kematian. Di sini ada. Three of Swords. Ya.
Di sini ada Three of Swords, ya, Three of Swords. Yang terjadi di diri kalian maskulin. Tidak pernah belajar dari yang namanya sebuah kehilangan. Tidak pernah belajar dari yang namanya luka. Tidak pernah belajar dari sebuah kesedihan, bahkan kematian. Bahkan sebuah hubungan yang mati. Kalau kalian masih memikirkan keegoisan kalian, ya, tidak pernah mau tahu apa yang dirasakan pasangan kalian. Ya, maskulin sekarang kondisinya rindu. Sekarang ini kondisi maskulin rindu, kangen, baper, lebay. Karena apa? Sedih, menyesal karena kehilangan, patah hati, ya, terluka, ini, merasa hatinya betul-betul mati, menyesal atas hubungan yang mati, ini yang terjadi. Three of Cups on reverse. Waktunya pesta, jumlah besar, reunion, kepuasan, prestasi lahir, dan pernikahan. Sebagian dari maskulin ada yang menikah. Bahkan ada yang mungkin pasangan karmiknya melahirkan, punya anak atau hamil. Bahkan sebagian dari maskulin CLBK. Bahkan sebagian maskulin, ya, hanya ingin berpesta, hanya ingin bersenang-senang. Namun kondisi maskulin sekarang betul-betul merindu dengan kalian feminim. Karena apa? Sudah terjadi yang namanya mungkin sebagian sudah menikah, menyesal. Ini makanya 3-3. Ya. 3 dan 3, 6. Sabar untuk sebuah kerinduan. Apa yang dia lakukan tidak dia dapatkan bahkan di luar ekspektasi, yaitu apa? Sedih dengan pernikahan yang tidak seharusnya dilakukan. Sedih dengan sebuah apa yang dia lakukan. Karma, hukum, tanam tuai, kalau sampai dia mempunyai anak. Berpikir apa yang akan terjadi nanti. Itu kesedihan yang mendalam. Kepuasan yang dia cari selama ini untuk sebuah prestasi bahwa saya sukses, saya bisa bebas, saya bisa mendapatkan apapun. Akhirnya kesedihan yang mendalam akan sebuah kehilangan, patah hati. Ya, ini disesali benar-benar oleh maskulin. Bahkan ingin kembali atau ingin bisa bertemu dengan para feminimnya. Bahkan menginginkan sebagian dari maskulin pengen balik lagi. Bahkan berpikir untuk bisa enggak. Atau menginginkan sebuah pernikahan bisa jadi. Tapi di sini Three of Cups adalah hubungan triparty. Ya. Kalian cerna baik-baik ya. Secara bijaksana ya. Dan di sini The Hermit. Penemuan diri, meditasi, kontemplasi, pencerahan dan diri sendiri. Kalian tidak pernah tahu. Kalian benar-benar ingin bahagia, ingin sejahtera, apapun. Tetapi kalian tidak pernah tahu namanya introspeksi diri. Tidak pernah tahu namanya kontemplasi, perubahan. Tidak pernah mau tahu bagaimana menemukan diri dan jati diri kalian. Meditasilah. Berdoalah sama Tuhan, mintalah pencerahan dengan siapapun yang benar-benar, bukan pencerahan terhadap siapa, dukun, orang pintar, tetapi pencerahan kepada orang yang membawa misi keagamaan, yaitu membawa sebuah misi pertolongan untuk sebuah jalan keluar yang baik dengan keimanan ini, sehingga solusi ini bisa didapat. Kalau enggak,
kalian akan terus tersesat di jalan yang kalian tidak tahu, ya. Creation, dream time. Ya. Sebagian dari maskulin ini hanya bermimpi. Bermimpi untuk sebuah mengcreate sesuatu, yaitu sebuah drama yang dibuat, cerita yang dibuat, ya. Sebuah kreativitas yang dibuat untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Bagaimana ceritanya seorang kura-kura mewujudkan bisa terbang seperti burung, bisa berlari seperti kuda. Seorang kura-kura bisa berenang seperti ikan. Seorang kura-kura bisa berjalan atau bisa melilit seperti ular. Ketinggian. Mimpinya terlalu tinggi ini. Ya. Ini yang terjadi. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Nah, itu pesannya. Jatuhnya sakit, itu loh sayang. Ya. Ini kita minta ya. Sebentar dulu. Ini satu ada yang terbuka nih. Oke. Nih. Ketinggalan ada yang terbuka tadi ya. Knight of Swords. Akhirnya karena kebanyakan mimpi, ketinggian keinginan, kita keluarin aja ya biar kelihatan. Nih. Ketinggian keinginan nih seorang kura-kura. Bagaimana? Akhirnya perang batin. Di diri perang. Nggak bisa. Bagaimana mau jalan? Mau lari? Yang ada cuma bisa jalan. Pelan. Entah sampai kapan sampainya mah tidak tahu. Tapi di impiannya dia ingin seperti burung yang bisa terbang. Seperti kuda bisa berlari kencang. Seperti belalang bisa loncat-loncat. Itu. Pemimpi untuk sebuah drama. Akhirnya beban dan perang batin. Ini yang terjadi di diri maskulin. Dan di sini pesannya. Oke. Satu lagi cukup. Aduh, cukup. Satu lagi cukup. Oh my God, banyak kali nih. Oke, kesimpulannya adalah justice, ya. Di sini sebagian dari maskulin karena drama yang dia buat untuk sebuah mimpi, yaitu keadilan diberikan oleh maskulin, ya. Menyesal itu selalu belakangan, tidak ada menyesal di depan. Dari drama yang dibuat seorang King of Cup yang tadinya dia seorang anak-anak tetapi ingin menjadi seorang King of Cup. Dari seorang kura-kura ingin jadi seorang atau ingin berubah menjadi burung. Nah ini bisa terbang kemana-mana. Akhirnya yang dilakukan maskulin dengan karakternya yang selalu bermain dengan mimpi-mimpi, drama, sehingga masa lalu yang diinginkan dari dunia yang dia anggap ini tidak membawa hasil, boro-boro hasil materi, boro-boro kebahagiaan, boro-boro hidup yang sejahtera, ini dia tidak rasakan. Dan sekarang keadilan Tuhan, kalian ya yang bermain dengan cinta, di mana di sini kembali lagi diketemukan king dan queen. Bahkan di sini ada page of cup. Kalian ingin kembali dipersatukan karena di sini ada reunion ya. Ingin dipersatukan kembali, tetapi sekarang beberapa maskulin ini bingung, nggak nemu jalan, kesesat, ingin sebuah peruntungan nasib untuk dipertemukan. Makanya jalannya lambat kali,
Yang keluar adalah kura-kura. Bagaimana maskulin mau bertemu dengan feminim? Bagaimana maskulin ingin kembali ke masa lalu, kembali ke kebahagiaan? Hanya Tuhan yang bisa mengembalikan dengan justice. Justice keluar semua ini. Ya. Bumi keluar justice, di tarotnya keluar justice, di energi tarot dari energi mami, justice juga keluar, 3 justice yang keluar. Kalau kalian tidak bisa ya belajar dari semua yang kalian tinggalkan untuk sebuah kepuasan diri, untuk keberuntungan, dipastikan perang batin untuk sampai ke tujuan itu sulit seperti ini. Seperti ini. Mau jalan pun sulit. Nah, Death, the Sun, Straight. Bagaimana tidak ada kekuatan untuk mencapai sebuah matahari, untuk sebuah kemakmuran, kalau kalian tidak berubah. Rubahlah segala sesuatu image di dalam diri kalian. Jangan terlalu tinggi berhayal. Intinya seperti itu. Jangan terlalu tinggi berangan-angan. Jangan terlalu tinggi untuk sebuah kebahagiaan, kemakmuran. Kalau kalian tidak mempunyai loyalitas, kesetiaan, tidak mempunyai sebuah perubahan di dalam hidup, bahwa kalian tidak pernah menghargai orang yang sudah berkorban untuk kalian. Tidak pernah menghargai apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang yang mencintai kalian maskulin. Kalau kamu tidak berubah, kalau kalian tidak berubah, maka dipastikan the sun, tidak ada kalian dapatkan kekuatan, energi dari yang namanya keberuntungan. Bahkan keberuntungan akan diputar-putar aja terus. Entah sampai kapan kebahagiaan bisa kalian dapatkan. Nggak tahu, nggak bisa ngomong juga. Nih. Kalau kalian tidak berubah, ya tidak akan bisa mendapatkan apa-apa di sini. Ya, dan di sini, ini dulu. Oke. Satu lagi sudah. Oke, cukup. Bumi menyatakan kalian tidak pernah menyadari bahwa Tuhan itu memberikan pantulan apapun yang kita lakukan, baik dan buruk, akan kepantul yang sama. Di sini energi twin flame, iya, di mana kalian melakukan sebuah kesalahan, terpantulnya akan sama. Kalian menggunakan kelicikan di dalam kehidupan, terpantulnya sama. Kalian hanya memikirkan sebuah peruntungan, bahkan kalian menggantung hubungan seperti gantungan baju hanya untuk mencari keberuntungan, tidak akan kalian dapatkan. Bahkan kalian menyesal telah licik hanya menggantungkan perasaan kalian dengan orang yang kalian gantung hanya untuk memilih target-target. Akhirnya kalian frustasi, tidak mendapatkan apa-apa yang kalian dapatkan. Sekarang maskulin ini lagi frustasi, stres, depresi, bingung mau kayak apa, jatuh, berusaha sekuat mungkin tidak bisa, menyesal bahwa selama ini telah licik mempermainkan seperti kebohongan tiada henti, hanya sebuah kelicikan, hanya mencari target untuk sebuah peruntungan, nasib, bahkan hubungan digantung semua, ya, untuk mencari kebebasan. Tidak ada yang didapatkan. Energinya malah kembali terpantul sama maskulin sendiri sekarang. Ini maskulin stres sekarang. Bahkan maskulin terlalu ambisi, ya, ambisi untuk mendapatkan semua yang dia inginkan, padahal tidak sanggup. Hanya hasratnya saja yang tinggi. Selama ini apa yang maskulin lakukan itu semuanya berhubung dengan karma dan orang-orang toksik yang tidak akan bisa membantu apapun. Sementara maskulin tidak pernah mau menerima bantuan orang lain atau tidak pernah menerima masukan dari pasangannya. Maskulin tidak pernah menerima dari feminim.
bahkan menganggap dirinya adalah benar, dan tidak menyadari kalau dia sendiri terbelenggu oleh karma dan toksik, dan sekarang tidak bisa bernapas lega. Maskulin tidak bisa bernapas lega, tidak bisa menjadi orang yang damai, hatinya selalu bingung, tidak ada yang dilakukan, menyesal dengan hasrat yang begitu tinggi untuk mewujudkan sebuah toksik, mewujudkan sebuah hasrat untuk memupuk sebuah racun yang membunuh diri maskulin sendiri hingga maskulin tidak bisa bernapas, dan akhirnya kura-kura ini terbalik untuk kembali lagi bisa berjalan pun susah karena sudah terbalik. Ini yang terjadi saya. Ya, paham ya maksud dari pesannya Mami ya. Dan di sini ada fog violet ya, bahwa sinar itu bisa kalian dapatkan di mana kalian sudah bisa menghilangkan yang namanya kesombongan di dalam diri. Tujuan itu harus jelas. Jangan hanya memikirkan tujuan yang kalian ambil itu adalah sebuah kebenaran. 10 of Wands di mana kalian merasa ya, 10 of Wands ya, beban berat perjuangan di bawah tekanan overload. Selama ini ya, orang-orang toksik yang membuat maskulin mendapatkan beban yang berat, tidak bisa memperjuangkan kalian divine feminine, dan di bawah tekanan orang-orang toksik ya, di bawah tekanan orang-orang toksik di sini ya, maskulin, sehingga beban yang begitu berat ya dari sebuah hasrat sehingga tidak bisa bernapas dengan lega, overload, hidup yang overload, beban berat, terlalu banyak perjuangan yang harus dilewati, bahkan di bawah tekanan orang-orang yang toksik, terlalu banyak hasrat, bahkan untuk berjuang dirinya sendiri pun tidak sanggup, terlalu banyak impian di dalam hidup yang berlebihan, yang sebenarnya tidak mampu dilakukan, tetapi karena nafsu, karena hasrat yang begitu tinggi bahwa saya bisa, ternyata terbunuh dengan keputusan yang dibuat oleh maskulin sendiri. Ya, inilah karakter seorang maskulin. Ya, bahkan di sini sebagian suka bermain mistis, suka bermain dekong aja, bermain magic. Sebagian maskulin doyan main magic. Untuk apa? Mempertahankan hubungan triparti ini. Akhirnya disadari itu tidak berpengaruh, bahkan dia sadar, luntur semua. Sebagian dari feminim sadar kalau selama ini dibuat oleh maskulin juga, bahkan karmik gitu loh. Ya, pahami ya sayang ya. Oke? Ini adalah story tentang karakter divine maskulin yang seorang kura-kura berpura-pura seorang yang kuat, mampu, berkeinginan tinggi, ya, namun tidak ada yang bisa dilakukan, hanya berdiam diri, mau berjalan pun susah, lari pun susah, hanya bisa berjalan di tempat, bahkan kalaupun dia terpuruk dan terbalik, tidak akan pernah mau bangkit. Walaupun orang lain menolong, tidak akan pernah mau. Karena keegoisan, karena kesombongan, karena gengsi. Sampai kapanpun, kura-kura yang terbalik tidak akan bisa membalikkan tubuhnya sendiri kalau tidak dibantu dengan orang yang betul-betul mencintai
diri kura-kura itu sendiri. Sampai kapan kura-kura ini akan bersembunyi di dalam rumah? Nih. Sampai kapan dia berada di dalam tempurung atau di dalam rumahnya? Karena lapar, haus, bagaimana kondisinya terbalik? Sementara gengsi tidak mau. Ya apapun diterima. Sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, entah apapun, dibalikanlah kura-kura ini dengan izin Allah. Itulah yang namanya karakter divine maskulin. Hanya Tuhan yang bisa membalikkan hati divine maskulin untuk menjadi orang yang tidak serakah, orang yang tidak sombong, orang yang tidak sok, orang yang tidak egois, orang yang tidak gengsi, orang yang tidak mempunyai pride-nya tinggi, orang yang tidak pernah menghormati. Hanya Tuhan yang bisa merubah seorang kura-kura bisa kembali untuk berjalan, bisa makan, bisa minum, dan bisa melihat jalanan yang masih panjang, entah sampai kapan sampainya itu. Oke sayang, semoga kalian paham dengan reading Mami Dona ya. Jadilah diri kalian, jangan terlalu tinggi bermimpi, jangan terlalu tinggi berhayal. Ya, berjalanlah sesuai kemampuan kita. Lihatlah perjuangan orang lain terhadap kita. Lihatlah kasih, cinta, dan perhatian dari pasangan kalian yang tulus tidak akan mungkin ya ditutupi oleh apapun. Ya, bahkan keadilan tidak akan pernah salah tempat. Karma tidak pernah salah tempat, ya. Dan dipastikan kalau orang yang berpura-pura untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan keterpaksaan apapun melalui magic, bahkan dipastikan tidak akan pernah damai, tidak akan pernah baik hidupnya, sengsara iya, babak belur iya. Nah itu. Ya, bahagia itu mahal, tetapi menikmati dengan bersyukur, bahagia itu akan terasa apa? Terasa nikmatnya. Ya. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Semoga story Mami Dona ini bisa membawa energi kebaikan buat kalian dan bisa tersampaikan kepada maskulin ya. Semoga maskulin kalian sadar ya, kembali ke jalan Tuhan dengan mendapat keridhaan lillahi ta'ala. Oke sayang, sekian dulu. Sampai ketemu lagi. I love you so much. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sweetheart. Bye honey. Bye bebek. Darling. Bye.